حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala, ampunan, ridho dan barokahnya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Hadis ini agak panjang Bapak Ibu, sebagiannya sudah pernah kita bahas bersama di sini, tetapi tidak apa-apa kita memurojaah sedikit ya. Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa an mu'minin, barang siapa meringankan dari seorang mukmin, kurbatan, satu malapetaka, min kurabid dunya, dari petaka-petaka dunia. Misalkan panjenengan mempunyai teman, tetangga atau kerabat atau siapapun muslim yang mendapatkan malapetaka Bapak Ibu. Anaknya sakit, tidak ada obat untuk mengobati misalkan, atau mungkin rumahnya terkena naudzubillah puting beliung atau macam-macam. Kemudian Anda di sini meringankan bebannya gitu, meringankan petakanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah meringankan petaka-petaka dia pada hari kiamat. Jadi al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau Anda berbuat baik, Allah Ta'ala akan membalas dengan kebaikan. Sebaliknya kalau Anda berbuat buruk, Allah Ta'ala juga akan membalas keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan meski seberat zarrah, pasti dia akan melihat balasan kebaikannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan
meski seberat dzarrah, niscaya dia juga akan mendapat balasan daripada keburukan itu. Bapak Ibu, petaka di hari akhirat itu sangat berat ya. Seberat apapun petaka dunia dibandingkan dengan petaka akhirat, tidak ada apa-apanya. Makanya pada surat Al-Qalam tentang ashabul jannah, panjenengan tahu ashabul jannah, pemilik kebun ya. Setelah kebunnya terbakar habis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalikal adzab, seperti itulah azab dunia. Wala adzabul akhirati akbar, tetapi azab akhirat itu jauh lebih berat. Tetapi azab akhirat itu jauh lebih berat. Makanya Bapak Ibu, andaikan di antara kita mendapatkan musibah dunia, ingatlah ya bahwasanya musibah akhirat itu jauh lebih berat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah dunia. Maka apa yang kita ucapkan sebagaimana diucapkan Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku pada musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Ini Bapak Ibu, ini poin pertama. Kemudian poin kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang yassara ala mu'sir, memberikan keringanan, memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang mungkin di dunia ini Bapak Ibu kita mendapatkan banyak kesulitan. Kita harus melihat ke sana sulit, ke sini sulit. Jangan-jangan memang kita itu suka menyulitkan orang. Begitu. Karena kalau Anda ingin dimudahkan Allah Ta'ala segala urusannya, mudahkan urusan orang lain. Ada orang itu Pak, yang prinsipnya itu kalau bisa sulit ngapain dibuat mudah. Berarti nanti prinsip Allah Ta'ala kepadanya sama seperti itu. Kalau dia bisa susah masuk surga, kenapa dibuat mudah begitu? Jadi kaidahnya wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan orang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah memudahkan semua urusannya Pak, di dunia dan di akhirat. Urusan dengan anak-anaknya, tetangganya, urusan kerjanya, semuanya dibuat Allah Ta'ala mudah. Dan sekali lagi tadi sebagaimana saya katakan, ini kan memudahkan, maka Allah memudahkan. Tapi kalau kita menyulitkan, maka disulitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan banyak kesulitan, kesini sulit, kesini sulit, kesana sulit, nah mari kita lihat diri kita, jangan-jangan selama berinteraksi dengan orang kita itu menyulitkan Pak. Kita itu memberikan banyak kesulitan, tidak memudahkan. Ada dalam satu hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari sahih Bapak Ibu, ada orang itu meninggal dunia dan tidak punya kebaikan sama sekali. Cuma satu kebaikannya itu, dia suka ngutangi orang. Kemudian ketika mengutus anak buahnya untuk nagih utang, dia berpesan, kalau kamu mendapati orang kesulitan, beri tangguh dia, beri tenggat waktu dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti memudahkan urusan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti mengampuni kita. Kemudian dia meninggal dunia Pak. Ketika meninggal dunia itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya kan.
Cuma dilapori malaikat bahwa orang ini dulu itu enggak punya kebaikan, cuma satu. Suka memberi kemudahan kepada manusia dan berpesan kepada anak buahnya, jika mendapati orang yang kesulitan, beri dia tenggang waktu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Apa jawaban Allah Ta'ala? Allah mengatakan kita lebih berhak untuk melakukan itu daripada dia. Ya, fatajawazu anhu, maka maafkanlah dia, orang ini. Jadi gara-gara dia suka ngasih pinjaman, bukan menggratiskan Bapak Ibu, tapi memberikan tenggang waktu sampai kapan orang itu bisa bayar, begitu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang suka memudahkan, Pak. Enggak mempersulit, ya. Ada orang butuh apa, dibuat mudah, dibuat mudah. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian poin berikutnya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, menutupi keburukannya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Semua orang itu pasti punya keburukan, Pak. Saya punya keburukan, Anda punya keburukan, semua orang, besar, kecil, laki, perempuan, kiai, bukan kiai, ustadz, bukan ustadz, pejabat, semuanya pasti punya keburukan. Karena tidak ada yang maksum, Bapak Ibu. Yang maksum cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu tukang salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik tukang salah at-tawwabun, adalah yang banyak bertaubat. Saya punya kesalahan, Anda juga punya kesalahan. Cuma mungkin kesalahannya berbeda, karena kesalahan itu kan tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Ya, ya gampangannya orang kalau nggak bisa nyetir kan nggak mungkin nabrak, Bapak Ibu. Begitu. Ya, jadi kesalahan orang itu semua pasti berbuat salah, cuma berbeda-beda tergantung kepada pekerjaan dia, tergantung kepada kebiasaan dia, kan begitu. Nah, ketika saya suka, ketika Anda suka aib Anda ditutupi, aib Anda tidak disebarkan, maka lakukanlah itu. Semua orang pasti berbuat salah. Kalau Anda senang aib Anda tidak dibongkar, maka ketika melihat aib orang, mengetahui aib orang, tutupi, Pak. Karena seorang mukmin itu selama dia tidak mengubar keburukannya, berarti dia itu wajib untuk ditutupi aibnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, pernah dilapori di daerah ini loh ada orang lagi minum khamr. Didatangi, Pak. Didatangi, mereka sudah buyar, sudah nggak ada orangnya. Maksudnya sudah nggak minum khamr, dibiarkan. Ya, makanya kaidahnya itu kalau orang itu minum khamr di dalam rumahnya itu tidak boleh dicium mulutnya bau khamr atau tidak, kecuali kalau dia melakukannya terang-terangan, itu baru. Itu baru. Tetapi selama dia melakukan keburukan itu tidak ada yang tahu, sembunyi-sembunyi, dan dia orangnya lurus, bukan termasuk orang yang suka berbuat keburukan, maka di sini kita itu berhak untuk menutupi aibnya. Sama seperti salah seorang sahabat bernama Ma'iz yang pernah dia itu berzina, Pak. Datang kepada Umar karena dia dipaksa apa ya, majikannya ya, namanya Hazal, namanya Hazal. Kamu datang kepada Nabi, kamu itu ngaku kalau sudah melakukan dosa. Pertama datang kepada Abu Bakar, Bapak Ibu. Abu Bakar apa ngomongnya? Tub ilallah wastatir bisitrillah. Bertaubatlah kepada Allah dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah Ta'ala. Tapi karena masih dipaksa dan didorong Hazal terus untuk mengaku, dia datang ke Umar. Umar ngomongnya sama, Pak.
tub ilallah wastatir bisitrillah. Orang zaman dulu itu nggak ada yang kepo. Ngapain kepo? Bukan urusan dia kan. Beda dengan orang zaman sekarang, bukan urusannya diurusin gitu. Umar berkata, tub ilallah, tobatlah kepada Allah Ta'ala, wastatir bisitrillah, dan tutupi dirimu dengan tutupan Allah Ta'ala. Cuma karena dia didorong terus sama Hazal ini, akhirnya datang kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, asabtu haddan, aku telah melakukan perbuatan yang patut aku itu dihukum had. Nabi melengos. Melengos itu tidak ngereken Bapak Ibu, sampai 4 kali. Pada kali yang kelima Nabi bilang, pada kali yang keempat kalau tidak salah ya, atau yang kelima ini Nabi baru ngomong, jangan-jangan kamu cuma, barangkali kamu cuma mencium, kamu cuma mencubit gitu kan. Kemudian dia mengaku tidak wahai Nabi, tapi ini sudah melakukan sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Sudah mengaku Bapak Ibu. Makanya dia pun dirajam. Setelah dirajam itu Nabi mendapat laporan karena Ma'iz ya, nama sahabat tadi, dia kesakitan terus lari Pak. Lari, kebetulan ada seseorang yang membawa sepatu kuda, dilemparkan kepada dia, dia pun jatuh, maka disitulah dia menjadi wafat. Tidak lama setelah itu Nabi berkata kepada Hazal, wahai Hazal, andaikan kamu menutupi dirimu, itu jauh lebih baik bagimu. Jadi Bapak Ibu, perkara seperti ini kalau orangnya itu lurus, orangnya bukan tukang berbuat dosa, bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang minum khamar terang-terangan, orang beriman, ya sholat 5 waktu, lurus seperti kita-kita ini. Cuma yang namanya orang kadang terpeleset, nah itu yang harus ditutupi. Cuma karena beritanya ini sudah terdengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah sebagai pejabat, sebagai pemimpin, maka mau tidak mau hukum Allah harus ditegakkan. Tetapi kalau misalkan belum terdengar, masih di bawah, itu kita diperintahkan untuk saling menutupi, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Itu Bapak Ibu. Poin berikutnya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya, dengan syarat hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Kalau Anda ingin senantiasa ditolong Allah Ta'ala, tolong saudara yang lain ya. Lagi-lagi kita disuruh memudahkan Bapak Ibu. Dan orang itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pasti senantiasa membantunya dalam segala kebutuhannya, dalam segala urusannya. Syaratnya apa? Selama dia senantiasa menolong saudaranya. Cari Pak orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang nggak bisa makan, orang-orang yang nggak bisa melunasi kontrakannya, orang-orang yang nggak bisa melunasi biaya pengobatannya, orang-orang yang anaknya nggak bisa sekolah terbentur biaya. Mudahkan mereka semua, bantu mereka, niscaya Allah Ta'ala senantiasa membantu kita. Nah, yang berkaitan dengan tema hari ini, itu poin terakhir ini, wa man salaka tariqan, barang siapa melewati satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu Pak, mencari ilmu syar'i, baik mencari secara lahir yaitu dengan berjalan ke majelis ilmu, atau secara maknawi dengan mencatat, dengan menghafalkan, dengan baca buku, dengan mendengarkan rekaman. Nah, intinya dia mencari ilmu syar'i Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi lewat dia mencari ilmu tadi, ilmu syar'i, Allah memudahkannya masuk ke dalam surga. Kenapa kok ilmu syar'i secara khusus Bapak Ibu, bukan ilmu yang lain? Karena hanya ilmu syar'i ya yang mengajari seseorang jadi baik.
Ilmu yang lain ada tak ngajarkan ini halal, ini haram? Tidak ada Bapak Ibu. Ilmu yang lain itu baik, benar baik. Tetapi tidak mengajarkan baik kepada orang yang mempelajarinya. Beda dengan ilmu syar'i. Menjadikan orang itu berakhlak baik, menjadikan orang itu ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Ya buktinya untuk ilmu yang lain baik Pak, tapi kalau orangnya tidak punya agama, orangnya tidak punya akhlak, ilmu yang baik tadi digunakannya dalam keburukan. Ahli komputer misalnya, akhirnya dia membuat virus, iya kan, untuk dijual belikan. Nanti dia bikin antivirusnya, kan begitu. Atau mungkin dia bikin website yang merusak, apakah dengan tayangannya, apakah dengan konten-kontennya, kan begitu. Karena ilmu-ilmu selain ilmu syar'i itu tunduk kepada yang mempelajarinya, tidak ngajari dia jadi baik. Sementara satu-satunya yang mengajarkan kita masuk surga hanya ilmu syar'i. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum pada salah satu rumah Allah, seperti kita ini di rumah Allah Ta'ala. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Bisa dengan membaca bareng-bareng Al-Quran dengan satu suara. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Satu suara tapi dibaca bareng-bareng, bisa seperti itu. Atau banyak orang satu baca yang lain menyimak. Atau berkumpul tapi baca sendiri-sendiri. Itu namanya yatluna kitaballah. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya Pak. Mempelajari Quran. Ini ayat tafsirannya apa? Ini ayat pelajarannya apa? Dan masuk di sini juga hadis Nabi SAW. Loh kenapa hadis kok masuk? Karena ya yang namanya wahyu itu kan ada dua. Wahyu berupa Quran, wahyu berupa hadis. Dan kita tidak bisa memahami Quran kecuali lewat hadis. Dan banyak hukum itu baru bisa difahami lewat hadis. Apa contohnya Bapak Ibu? Panjenengan sholat subuh 2 rakaat. Ada tak dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sholat subuh 2 rakaat bacaannya jahar? Tidak ada. Isya 3 rakaat ada penjelasannya dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada dalam Al-Quran bahwa ketika panjenengan tasyahud itu harus membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat? Tidak ada Pak. Jadi sebagaimana dikatakan ulama, Quran itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Jadi ini masuk di sini insya Allah. Nah, mereka di masjid itu yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketentraman. Sakinah itu turun kepada mereka. Siapapun yang lagi galau, siapapun yang lagi gelisah, banyak masalah, stres, pingin sakinah, datang ke kajian Pak. Loh, mana dalilnya? Ini hadis Nabi ini. Kalau ingin dapat sakinah, maka datang ke masjid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wa ghasyiyathumur rahmah, diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dikerubuti, ya, para malaikat itu mengkerubuti, mengelilingi mereka. Wa haffathumul malaikah, kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada bersama Allah Ta'ala. Banyak malaikat Pak di langit, 1, 2, 3 sampai ke 7. Bahkan arsy pun itu diemban oleh para malaikat. Bayangkan kalau misalkan Anda bernama Muhammad misalnya, disebut Allah, atau bernama Zaid, atau bernama Umar, ini loh wahai para malaikat, aku punya hamba namanya Fulan bin Fulan lagi kajian misalnya. Nah ini termasuk amal yang sangat banyak pahalanya Bapak Ibu.
Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hadis mengatakan, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya itu pelan-pelan, yang amalnya itu nunda-nunda, telat-telat, ya, lam yusri' bihi nasabuh, meskipun nasabnya itu nasab yang baik, itu tidak bisa mempercepat amal itu Bapak Ibu, karena semuanya tergantung kepada amal. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat harta kita, tidak melihat fisik kita, tidak melihat tampang kita, tapi yang dilihat Allah apa Bapak Ibu? Amal. Makanya untuk amal ini yang Anda mampu segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Insya Allah ini hadis kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentunya buat saya pribadi sebelum yang lain, dan mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.